Shalom saudara semua. Hari ini kita akan membahas tentang dengan berjudul apakah aku keturunan Kain atau keturunan Set? Apakah aku keturunan Kain atau keturunan Set? Di keluarga Adam terjadilah peristiwa yang mengenaskan, yaitu Kain membunuh Habel adiknya. Tetapi Allah memberikan Set sebagai ganti Habel yang dibunuh. Nah, semenjak itu lahirlah keturunan-keturunan bagi Kain dan keturunan-keturunan bagi Set. Keturunan-keturunan bagi Kain, garis keturunan Kain yang meninggalkan Allah dan garis keturunan Set yang saleh. Lalu terbagilah dengan jelas garis keturunan Kain dan garis keturunan Set. Dan keduanya terus tampak sebagai suatu arus rohani di keseluruhan Alkitab. Garis keturunan Kain ini dicatat di Kejadian pasal 4 ayat 16 sampai 24. Lalu garis keturunan Set dicatat di Kejadian pasal 4 ayat 25 sampai 26 dan pasal 5 ayat 1 sampai 32. Di Taman Eden, Adam menerima perkataan ular sebagai Allah yang baru. Dan semenjak itu berlangsunglah sejarah untuk memisahkan atau mencabut Allah yang baru, Allah yang lain tersebut. Dan setelah tiba di waktu akhir, kedua arus tersebut akan terbagi secara total. Wahyu 22 ayat 11. Maka di kesempatan ini kita akan membahas tentang apa bedanya dua garis keturunan tersebut dan kita termasuk yang mana. Yang pertama, permulaan mereka berbeda. Permulaan dua garis keturunan itu berbeda. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kedua silsilah tersebut dimulai. Besar kemungkinan jika permulaannya salah, maka selanjutnya semuanya salah. Beberapa waktu yang lalu, seperti yang saudara ketahuan, mesin penjelajah NASA mendarat di daratan Mars, kan? Dan saudara tahu presentase keberhasilannya itu seperti apa? Presentasenya seperti menembak peluru dari Seoul, Korea untuk mengenai target ukuran kertas HWS di New York, kota New York, Amerika. Jadi kalau mau kirim mesin penjelajah dari bumi ke Mars, harus amat sangat teliti semua perhitungannya, kan? Nah, jika begitu, iman kita yang mau tiba di kerajaan Allah pun haruslah lebih teliti lagi, lebih akurat lagi. Jika lihat di Wahyu 22 ayat 11, di hari akhir akan terbagilah dua garis. Yaitu ada orang yang tidak benar dan najis, juga ada orang yang benar dan kudus. 2 Timotius 3 ayat 13. 2 Timotius 3 ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Jika permulaannya salah, maka akan menjadi yatim piatu di alam semesta. Menjadi seperti mesin penjelajah yang melayang-layang begitu saja di udara, di antariksa. Yuda 1 ayat 13. Yuda 1 ayat 13. Mereka bagaikan bintang-bintang, Inggrisnya wandering stars, bintang-bintang yang berkelana, yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Itu sebabnya permulaan itu penting, saudara. Permulaan itu penting. Apapun itu, kita harus mulai dengan baik. Saya harap saudara-saudara memulai hari dengan berdoa dan bersandar pada Tuhan. Kata pendeta Abraham Park, doa subuh itu bagaikan kunci yang membuka pintu berkat untuk hari itu. Ketika memulai suatu pekerjaan yang baru pun, saudara mulailah dengan bersandar pada Tuhan. Permulaan bisnis atau ketika mulai belajar di sekolah, mulailah dengan berdoa pada Tuhan. Poin 1. Garis keturunan Kain dimulai dengan meninggalkan Allah. Garis keturunan Kain dimulai dengan meninggalkan Allah. Ketika keturunan Kain dicatat,
apa yang isi pertama yang muncul? Kejadian 4 ayat 16. Kejadian 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jadi semenjak itu, garis keturunan Kain dicatat sebagai silsilah yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Dengan kata lain, mereka dimulai sebagai orang yang percaya lalu menjadi jauh dari Allah. Dengan menuju pada orang seperti itu dikatakan di Alkitab bahwa itu adalah kayak pelacur, orang yang berzina. Yakobus 4 ayat 4, 2 Timotius 4 ayat 10, adulteress. Ya, itu berzina. Mazmur 73 ayat 27, Mazmur 73 ayat 27, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Kalau begitu ungkapan meninggalkan Allah, maksudnya apa yang pergi dari Allah? Hati, saudara, hati. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 12 ayat 2. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Saya harap mulut saudara selalu dekat pada Tuhan. Hati pun dekat dengan Tuhan. Ketika hati meninggalkan Allah, di saat itulah ketragisan dimulai. Misalnya, hati kita itu tidak kelihatan kan? Masalahnya saudara, hati kita itu tidak kelihatan kan saudara? Maka kita dibohongi oleh diri sendiri. Oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk menguji diri. Apakah diri kita ada di dalam iman atau di luar iman. Tidak ada cara lain. Hanya apa? Hanya menguji diri kita. Apakah diri kita ada di dalam iman atau di luar iman gitu. Jika kita lihat kitab Tawarik di Perjanjian Lama, kehidupan umat Israel dikotori oleh dosa dan penyembahan berhala. Dengan demikian, mereka menerima kutuk dan penderitaan. Lalu, dan apa penyebab mendasarnya? Itu semua dimulai dari mereka meninggalkan Allah. Sebaliknya, jika kembali kepada Tuhan, berkat, damai, dan kebahagiaan akan dipulihkan. Semoga kita semua, jika kita ada di posisi yang berbuat dosa, segera kembali kepada Tuhan, maka segala berkat, damai, dan kebahagiaan yang disediakan, tercurahkan pada saudara semua. Poin 2, garis keturunan Set dimulai dari Allah. Garis keturunan Set dimulai dari Allah. Adam yang Allah ciptakan memperankan Set di usia 130 tahun. Nah, garis keturunan Set yang berlanjut dari Adam, permulanya adalah Allah. Permulanya adalah Tuhan Allah. Kejadian 5 ayat 1 sampai 3. Lukas di Lukas pasal 3 ayat 38 juga dikatakan demikian. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Anak Allah. Adam itu anak Allah gitu. Allah, Adam, Set. Nah, lalu pada zaman Nuh generasi ke-10 dari Adam, siapakah orang-orang yang dipanggil sebagai anak-anak lelaki Allah? Mereka adalah orang-orang dari garis keturunan Set. Jadi kayak seperti ini. Adam, Allah, Adam, Set, Kain. Set itu di situ ada Nuh itu anak-anak lelaki di zaman itu. Lalu garis keturunan Kainnya ada anak-anak perempuan lelaki. Anak-anak perempuan manusia. Nah, jika mendekat pada Tuhan dan tersambung pada Tuhan, apakah akan menerima berkat atau tidak? Mazmur 73 ayat 28a dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku suka dekat pada Allah. Good atau bagus atau diberkati dekat pada Tuhan. Dikatakan di Roma 11 ayat 36 bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan Allah. Kalau begitu,
berkat materi pun datang dari Tuhan. Sebagai referensi, Yohanes 1 ayat 3, Ibrani 11 ayat 3. Pertanyaannya, saudara-saudara, siapakah orang yang dimulai dari Tuhan dan tersambung dengan Tuhan? Ia adalah orang yang dekat pada firman. Orang yang dekat pada firman. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus berkata demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lalu ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, berarti Tuhan tinggal di dalam kita, artinya firman tinggal di dalam kita. Maka saudara, jika firman tinggal di dalam kita, kita akan menghasilkan banyak buah. Seperti yang dikatakan Yohanes 15 ayat 5a. Tetapi lalu ayat 5b dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat Tuhan. Kalau di Perjanjian Lama, Taurat Tuhan itulah firman Tuhan kan? Nah, lalu saudara, siapakah orang yang dimulai dari Tuhan dan tersambung dengan Tuhan? Ia adalah orang yang berdoa. Ia adalah orang yang berdoa. Ulangan 4 ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang dekat, Allah yang demikian dekat kepadanya. Sekali lagi, mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya. Nah, dikatakan, kapan Allah akan mendekat pada kita? Setiap kali kita memanggil kepadanya. Atau dengan kata lain, setiap kali kita berdoa. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus berdoa supaya Allah mendekat pada kita. Doa yang kita naikkan yang bukan sesuai dengan hawa nafsu, melainkan sesuai kehendak Allah, tidak akan terbang hilang lenyap di udara begitu saja. Semuanya akan diisikan ke dalam mana? Ke dalam tempayan emas, lalu dibawa ke hadapan takhta Allah. Wahyu pasal 5 ayat 8, pasal 8 ayat 3 sampai 4. Lalu dan malaikat akan menuangkan tempayan doa kita di hadapan Allah. Dengan begitu, Tuhan Allah akan menganalisa satu persatu doa kita dan mendengarnya. Saya harap agar saudara-saudara selalu memulai dengan doa, lalu hidup dengan firman dan doa. Yang kedua, kita lihat cara hidup yang saling berbeda. Cara hidup dua garis keturunan itu yang saling berbeda. Poin 1, garis keturunan Kain. Pusat kehidupan mereka adalah diri mereka sendiri. Pusat kehidupan mereka adalah diri mereka sendiri. Apa target kehidupan mereka yang mereka kejar? Itu adalah kesuksesan dan kebahagiaan manusiawi. Setelah Kain pergi dari hadapan Allah, apa yang pertama-tama ia lakukan? Ya bukannya mendirikan gereja, melainkan membangun kota pertama. Nah, di hari ini pun, kan di dunia ada banyak universitas atau perusahaan-perusahaan yang namanya pakai nama orang. Nama orang atau toko kan? Seperti demikian. Kain memberi nama kota sesuai dengan nama anaknya. Kejadian 4 ayat 17. Masalahnya, apa motivasi dan tujuan Kain membangun kota? Mereka hendak melindungi diri mereka dan mencari nama untuk diri mereka. Pada zaman Lamek, generasi ke-7 dari Adam, prestasi mereka memuncak. Anak-anak Lamek sukses dan hebat di bidang masing-masing mereka. Kita lihat Yabal. Yabal menjadi bapa dari segala peternak. Kejadian 4 ayat 20.
Akar kata Yabal terdiri dari huruf tangan, menggiring sapi, dan rumah. Tangan, menggiring sapi, dan rumah. Ini jadi Yabal. Yabar. Lalu berkembang menjadi kata aliran air. Yesaya 30 ayat 25. Arti Yabal adalah menuntun, menarik, pindah, atau datang mencari tempat yang basah. Nah, artinya seperti itu, Yabal. Dapat kita bayangkan rupanya yang berkeliling, menggiring sapi untuk mencari apa? Untuk mencari aliran air dan memberi sapi makan rumput, lalu pulang rumah, pulang kembali. Seiring zaman berubah, tiap-tiap waktu industri utamanya terus bergantikan, saudara. Kalau di zaman sekarang ini apa? Bidang IT atau AI. Hal-hal itulah yang melambung sebagai industri inti. Tetapi di zaman Yabal, industri utamanya itu apa? Peternak. Ternak itu dihitung sebagai harta. Nah, tetapi Yabal menjadi masalahnya. Yabal menjadi pebisnis sebesar dengan berpaling dari Allah. Lalu kita lihat Yubal. Yubal menjadi bapa dari semua orang yang memainkan kecapi dan seruling. Kejadian 4 ayat 21. Arti Yubal adalah bunyi atau musik. Bunyi yang menyenangkan atau fantastis. Lalu seruling, bahasa Ibrani-nya uga, akar katanya berarti mengandung nafsu birahi. Dengan kata lain, ia membuat musik yang berhubungan dengan kesenangan seksual. Zaman sekarang ini, pop kulturnya sangat berkembang sehingga ada istilah perang entertainment, saudara. Ya. Perusahaan-perusahaan entertainment yang mengeluarkan bintang-bintang atau artis pun banyak yang menjadi perusahaan berskala global. Ada perusahaan entertainment yang top di Korea. Yang pemasukannya 30-40 triliun per tahun. Tapi masalahnya apa? Masalahnya musik Yubal itu musik seperti apa? Musiknya bukanlah musik yang memuji Allah, melainkan musik yang dari kenikmatan dan kesenangan. Hari ini pertanyaannya, pujian yang seperti apakah yang sedang kita nyanyikan dan bagaimana kita sedang menikmatinya atau mendengarnya? Kita tidak boleh nyanyi atau dengar hanya karena melodi lagu atau suara orang yang bagus saja. Motivasi pujian itu haruslah hanya memuji Allah. Saya harap agar hari ini, meskipun saudara-saudara berbisnis di dunia, mencari uang, atau melakukan apapun, semuanya harus untuk memuliakan Tuhan. Harusnya untuk memuliakan Tuhan. Ya. Sekali lagi, meskipun saudara berbisnis di dunia, mencari uang, atau melakukan apapun, melakukan kerja apapun, janganlah diri saudara yang menjadi pusatnya, melainkan lakukanlah dengan menyambut Tuhan pada pusatnya. Hari ini kita merenungkan sampai di sini dan kita akan lanjut di pelajaran yang berikutnya. Saya harap agar dalam segala hal, setiap hari, saudara-saudara memulai dengan Allah. Dan juga saya harap dan saya juga berharap saudara-saudara menjadi manusia yang diberkati, yang merencanakan sesuatu dengan berpusat pada Allah dan menjalankannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kiranya bantulah kami agar kami tidak berdiri di garis keturunan Kain yang hatinya yang pergi meninggalkan Allah. Tolonglah agar kami berdiri di garis keturunan Set yang selalu dimulai dari Allah, memulai dengan Tuhan dan hidup dengan berpusat pada Tuhan. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.